keadilan Allah sebagai dasar iman. Refleksi pagi 2266. Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada berbagai jemaat di Asia Kecil, yaitu Turki masa kini. Di awal suratnya, di 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2, Rasul Petrus menekankan hal dasar tentang iman Kristen. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, jemaat Tuhan adalah kumpulan orang yang beroleh iman karena keadilan Allah yang dinyatakan melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Dengan makin mengenal Allah, kasih karunia dan damai sejahteranya akan makin melimpah. Saudara-saudara, di tengah masyarakat majemuk, orang percaya harus selalu ingat akan dasar imannya, yaitu keadilan Allah yang dinyatakan melalui karya Kristus di kayu salib. Memahami dasar iman ini adalah hal penting dalam upaya kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Keunikan iman Kristen ini juga harus menjadi dasar yang kokoh dalam kita membangun relasi yang baik di masyarakat luas. Tanpa dasar iman yang teguh, kita bisa saja malah menjadi bingung dan kehilangan pegangan karena adanya begitu banyaknya pandangan yang berbeda. Karena itu, mari kita berdiri di atas dasar iman yang teguh dalam keadilan Allah. Tuhan pasti memberikan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Ajakan hidup saleh. Refleksi pagi 2267. Anugerah seperti apa yang telah diberikan kepada orang percaya setelah mereka percaya Tuhan? Ini penjelasan Rasul Petrus di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara, di dalam kuasa-Nya, segala keperluan untuk hidup yang saleh telah dianugerahkan Tuhan kepada orang percaya, sewaktu orang percaya makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di tengah kehidupan masyarakat yang bermoral bobrok di masa dulu, kehidupan saleh orang percaya telah membawa kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk memiliki kehidupan yang saleh karena makin mengenal Tuhan. Artinya, orang percaya menjalani kehidupan yang jujur, tulus, berintegritas, serta dikenal baik hati oleh masyarakat umum. Kiprah kita telah membawa kebaikan, tidak hanya bagi umat Tuhan, tetapi juga bagi semua orang tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, dan perbedaan lainnya. Sayangnya, ada saja orang percaya yang berlagak saleh demi popularitas atau pencitraan diri saja. Bahkan ada yang kelihatan baik di luar, tapi sebenarnya busuk di dalam. Oleh karena itu, marilah kita bertumbuh dalam Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita.
hidup dalam kodrat Tuhan. Refleksi pagi 2268. Apa dampaknya bila orang percaya makin mengenal Tuhan? Mari lihat yang disampaikan di 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudara, Tuhan memampukan orang percaya untuk hidup saleh bila orang percaya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Melaluinya, Tuhan memberikan janji-janjinya yang begitu berharga supaya orang percaya dapat hidup dalam kodrat ilahi. Orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua orang dan bukannya malah mengikuti nafsu dunia yang membinasakan. Saudara-saudara, karena berbagai godaan yang dialami oleh orang percaya, maka orang percaya bisa saja goyah imannya. Godaan itu bisa karena adanya iming-iming jabatan, popularitas, uang, dan hal lainnya yang menyebabkan orang percaya lupa akan janji-janji Tuhan yang begitu berharga. Kalau sudah tergoda dengan segala macam nafsu, kita akan hidup di luar kodrat kita, seperti halnya ikan yang dikeluarkan dari kodrat hidupnya, yaitu air. Ikan pastilah mati. Hidup di dalam Tuhan adalah kodrat hidup kita. Karena itu, janganlah kita sampai hidup di luar kodrat kita. Bukan saja kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga kita pasti tidak akan berbahagia. Marilah kita belajar hidup dalam kodrat ilahi.